Haleluya. Shalom saudaraku kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan baik. Amin. Amin. Hari ini kita ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, tetapi oleh Roh Kuduslah yang menarik kita. Amin. Hingga saat ini kita boleh ada di rumah Tuhan untuk meninggikan, mengagungkan, bersyukur, memuji Tuhan kita yang hidup, Allah yang berkuasa. Sepanjang minggu ini luar biasa berkat Tuhan kita rasakan, kita alami, kita terima. Oleh sebab itu saudara kekasih, mari kita datang bersyukur dengan segenap hati kita. Saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Glory to God. Haleluya. Ini saatnya kami Tuhan menyembah-Mu di dalam Tuhan. Kami mau masuk Tuhan dalam hati darah Yesus bersusun hidup supaya kami layak Tuhan lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya.
mau menyampaikan isi hatimu saat ini bagi kami Tuhan. Kami terlalu yakin apa pesanmu Tuhan. Roh Kudus, Allah Roh Kudus, tolong Tuhan perlengkapi hamba-Mu. Tolong Tuhan, tolong Yesus. Firman yang mau disampaikan hamba-Mu saat ini Tuhan, benar-benar firman yang mengubah, memberkati hidup kami Tuhan, dan memulihkan kami Tuhan, membuat kami Tuhan semakin hari, semakin indah, semakin kuat Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala roh pengganggu, pikiran-pikiran yang mau mengintimidasi kami Tuhan, kami patahkan, kami mau tolak enyah Engkau dalam nama Yesus. Kami mau fokus Tuhan, kami mau berserah sepenuhnya Tuhan kepadamu saat ini dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan segenap rangkaian acara ini dari awal pertengahan sampai akhir, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami semua Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus yang siap memuji-muji Tuhan dan siap berkorban untuk Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena kasih karunia anugerah berkat Tuhan pada saat ini yang kita terima dan responi, kita dapat kembali beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Tuhan memperhatikan setiap keberadaan kita. Tuhan memperhatikan seluruh apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang dapat kita sembunyikan dalam kehidupan ini, karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melihat kehidupan manusia yang diciptakan Tuhan. Yehezkiel pasal 31 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian dikatakan firman Tuhan. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang ketiga, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, katakanlah kepada Firaun raja Mesir dan kepada khalayak ramai yang mengikutinya, di dalam kebesaranmu, siapakah yang dapat menyamai engkau? Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, pohon penuh dengan cabang yang elok dan daun yang rumpun sekali. Tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Sungai-sungai membuatnya besar, samudra raya membuatnya meninggi. Itu membuat sungai mengalir mengelilingi bedengnya itu, dan menjulurkan saluran-saluran ke segala pohon yang ada di padang. Maka dari itu tumbuhnya lebih tinggi dari segala pohon di padang. Ranting-rantingnya menjadi banyak, cabang-cabangnya menjadi panjang, lantaran air yang melimpah datang. Pada rantingnya dia bersarang segala burung yang di udara. Di bawah cabangnya segala binatang hutan melahirkan anaknya. Dan semua bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Ia elok karena besarnya dan karena cabangnya yang panjang. Karena julur jalan sampai di air yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan, silakan duduk. Perkataan lihat di sini berarti Allah memperhatikan Firaun. Sekalipun Firaun bukan orang yang percaya kepada Tuhan, namun jelas bahwa setiap orang di dalam dunia ini diperhatikan oleh Tuhan. Kita perhatikan dalam Ayub pasal 34 ayat
ayat 21 sampai dengan 22. Karena matanya mengawasi jalan manusia, dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Ayub mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah mengawasi setiap jalan manusia. Artinya setiap apa yang dipikirkan oleh manusia diawasi oleh Allah. Apa yang diperbuat oleh manusia diawasi oleh Allah. Apa yang ada di dalam hati manusia itu diketahui oleh Allah. Tidak ada kegelapan ataupun kabut yang bisa menghalangi pandangan Allah terhadap seseorang. Pemazmur berkata, kemanapun aku pergi, di sana Engkau ada. Dimanapun aku bersembunyi, di sana juga Engkau ketahui. Oleh sebab itu, firman Allah yang mengatakan bahwa Allah mengawasi segala jalan manusia, harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bahwa apapun segala keberadaan kita, semua diketahui oleh Allah. Di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, kemudian sampai yang ketujuh, Firaun dikatakan sebagai raja, sebagai pohon aras yang elok. Elok artinya bagus, elok artinya indah. Kita perhatikan Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan menyamakan orang percaya dengan sebuah pohon, tetapi ada pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan ada pohon yang tidak mau ditanam di tepi aliran air. Orang Kristen yang ditanam di tepi aliran air, orang Kristen yang berserah penuh kepada Tuhan, orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, orang Kristen yang taat kepada Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Firman Allah berkata, dia akan bertumbuh, menghasilkan buah, dan tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya katakan tadi, ada orang Kristen yang ditanam di tepi aliran air, tetapi ada orang Kristen yang tidak mau ditanam di tepi aliran air. Kenapa? Karena memiliki keinginan sendiri, memiliki pemikiran sendiri, memiliki ide-ide sendiri, bahwa saya akan menempatkan diri saya sesuai dengan keinginan saya. Saya akan membawa diri saya sesuai
sesuai dengan rencana saya. Saya akan membawa diri saya sesuai dengan apa kata orang tua saya. Saya akan membawa diri saya sesuai dengan apa yang keluarga besar katakan kepada saya. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sebagai pohon harus penuh dengan ketaatan, harus penuh dengan kesungguhan hati untuk taat kepada Tuhan. Sebab orang yang taat kepada Tuhan, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan, orang yang tunduk kepada Tuhan, akan Tuhan tanam kehidupannya di tepi aliran air. Kekristenan yang elok di mata Tuhan, kekristenan yang bagus, kekristenan yang baik, kekristenan yang indah. Inilah yang harus kita raih. Inilah yang harus kita pakai dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi Kristen yang elok di mata Tuhan, yang indah, yang baik di mata Tuhan. Tidak menjadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Tidak menjadi Kristen kapal selam, Kristen yang kadang-kala muncul, kadang-kala tenggelam. Tidak menjadi Kristen gerabah yang selalu terus didorong-dorong. Tidak menjadi Kristen rumput yang pagi baru tumbuh, sore siang sudah layu. Tidak menjadi Kristen ambun yang tertiup angin lalu lenyap. Allah menginginkan kita, Allah membentuk kita untuk menjadi Kristen yang elok di mata Tuhan. Kristen yang berfokus kepada apa yang Tuhan katakan sebagai pohon aras. Kekristenan yang elok di mata Tuhan. Mari kita perhatikan dalam Yesaya pasal 31 ayat yang ketiga. Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daunnya yang rumpun. Pernah saya berkata tentang pohon aras. Pohon aras ini mempunyai dahan yang sangat panjang, bisa mencapai 33,8 meter. Panjangnya dahan pohon aras ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab tanpa ada tunjangan dia bisa memanjang 33,8 meter. Kemudian juga dikatakan daunnya yang rumpun sekali. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Pada rantingnya dia bersarang segala burung yang di udara. Di bawahnya cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anak. Dan semua bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang memiliki cabang, memiliki dahan, memiliki ranting, memiliki daun yang bertumbuh bersama. Artinya kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang mau menerima orang lain. Kekristenan yang mau bersama-sama dengan orang lain. Kekristenan yang mau bersekutu satu dengan yang lain. Seperti Yesus katakan lewat Rasul Paulus.
Di dalam gereja Tuhan banyak anggota, tetapi satu tubuh. Inilah kekristenan yang elok di mata Tuhan. Adalah kekristenan yang mau menerima kelemahan dan kekurangan orang lain. Kekristenan yang tidak mengadakan perbedaan antara saya suka atau tidak suka dengan seseorang. Kekristenan yang menghormati orang lain. Kekristenan yang mau saling menyapa satu dengan yang lain. Kekristenan yang mau bersekutu bersama. Kekristenan yang mau memperhatikan kehidupan orang lain. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang menjauhkan diri dari ketinggian hati. Kekristenan yang menjauhkan diri dari penghakiman. Kekristenan yang menjauhkan diri daripada kehidupan yang selalu menganggap saya benar di hadapan Tuhan. Saya benar dalam perkara ini. Saya benar dalam permasalahan ini. Saya benar dalam kehidupan kebersamaan. Kekristenan yang elok bagaikan pohon alas yang penuh dengan cabang-cabangnya, penuh dengan ranting-ranting, banyak dengan daun-daun yang segar. Menerima satu dengan yang lain, dengan kasih yang daripada Tuhan. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang menyadari bahwa dirinya itu tidak lebih daripada orang sekelilingnya. Kekristenan yang merendahkan diri di hadapan yang lainnya, tidak menyombongkan diri, tidak memisahkan diri, tidak membuat golongan-golongan. Saya senang dengan golongan ini, saya akan masuk ke dalam golongan tersebut. Saya senang dengan kelompok ini, saya akan masuk ke dalam kelompok itu. Saya senang dengan keluarga ini, saya akan mau bergaul dengan keluarga ini. Saya tidak senang dengan keluarga ini, saya tidak akan mau dan tidak mau bergaul atau menyapa keluarga di tempat ini. Itu bukan kekristenan yang elok di mata Tuhan. Tetapi kekristenan yang di dalamnya memiliki motivasi untuk membedakan diri dengan orang lain, untuk menganggap dirinya lebih benar dari orang lain, menganggap dirinya lebih berharga dari orang lain. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang mau menerima satu dengan yang lain. Cabang, ranting, daun ini kadang-kala tertiup angin dan bergesek-gesek. Dia menyentuh satu dengan yang lain. Dia mungkin memukul yang lain karena tiupan angin. Tetapi dahan itu, ranting itu, daun itu tidak berkata kepada yang lain, engkau kurang ajar, mengapa engkau menerpa aku? Mengapa engkau menggesek aku? Tidak. Karena mereka sadar bahwa dalam Tuhan, dalam keluarga Tuhan harus memiliki satu prinsip. Kita adalah umat Tuhan. Rasul Paulus katakan, tidak ada lagi orang Yahudi, Yunani, dan lain-lain. Kita sama di hadapan Tuhan. Menurut kita mungkin kita memiliki satu kekayaan yang lebih daripada orang lain. Dan kita berkata, saya berbeda dengan mereka orang miskin. Saya berbeda dengan mereka yang tidak berkecukupan. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan tidak melihat harta yang kita miliki. Yang Tuhan lihat kebersamaan kita satu dengan yang lain. Seringkali amarah kita lebih kuat daripada kebenaran firman Tuhan.
Seringkali kemarahan kita lebih kuat dari kebenaran firman Allah. Seringkali ego kita lebih kuat dari kebenaran firman Allah. Di dalam kemarahan, kita memisahkan diri dengan orang-orang lain. Di dalam kemarahan, kita memisahkan diri dengan saudara-saudara yang lain. Di dalam kemarahan kita berkata, saya benar di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang demikian bukanlah kehidupan yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Kehidupan yang Tuhan inginkan adalah kehidupan seperti pohon aras, memiliki banyak cabang, banyak ranting, banyak daun, namun tetap mereka dalam satu keadaan. Mereka tetap berada dalam posisi yang seperti semula. Sekalipun pada saat angin menerpa mereka, mereka bergoncang, bergesekan satu dengan yang lain, namun tetap mereka menjadi satu. Kekristenan pohon aras. Pohon aras adalah kekristenan yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Pada rantingnya dia bersarang segala burung yang di udara, di bawahnya cabangnya segala binatang di hutan. Melahirkan anaknya, dan semua bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Artinya dia mau menjadi berkat bagi orang lain. Mulai dari pembesar sampai orang yang hina, sampai orang yang miskin sekali, orang yang tidak berharga sekalipun, tetap dia menjadi berkat. Kadang-kadang dalam kehidupan kita ingin menjadi berkat bagi orang-orang kaya. Kita ingin menjadi berkat bagi orang-orang yang berkecukupan. Tetapi kita menyisihkan orang-orang miskin. Kita menyisihkan orang-orang yang tidak punya. Kita menyisihkan orang-orang yang tidak terhormat. Kalau demikian adanya, kita bukan menyalurkan kasih kita kepada mereka, tetapi ingin membangun citra diri ini sebagai orang yang memberikan berkat, tetapi ingin dibalas oleh orang lain. Artinya pembalasan budi yang kita inginkan. Kalau saya memberkati orang lain, maka saya berharap orang kaya yang saya berkati, mereka memberikan berkat kepada saya. Kalau saya memberkati orang yang berkecukupan, saya berharap mereka pun memberkati kehidupan saya. Tetapi kalau saya memberkati orang miskin, memberkati orang yang tidak mampu, apa yang dapat saya harapkan dari mereka? Kekristenan yang elok di hadapan Tuhan bukan kekristenan menjadi berkat karena ingin dibalas oleh orang lain. Bukan kekristenan yang menanamkan baik budi seseorang, tetapi kekristenan yang mengasihi orang lain tanpa syarat. Apa bedanya kita dengan orang-orang lain? Kalau kita menjadi berkat, namun kita berharap mereka memberkati kehidupan mereka, kehidupan kita. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan? Ketika kita memberi, kemudian kita berharap mereka pun memberi kepada kita. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang menjadi berkat. Kekristenan yang memberkati kehidupan orang lain. Kekristenan yang selalu menjadi harapan orang lain. Tetapi dia tidak berkata, kutunggu balasannya. Kutunggu kembalian berkatnya yang kuberikan kepadamu.
Memang kadang-kala dalam kehidupan kita lebih senang dengan prinsip dunia, memikirkan terlebih dahulu, kalau saya memberkati orang tersebut, apakah nanti dia akan memberkati saya? Kalau saya memberi kepada orang tersebut, apakah nanti dia akan memberi kepada saya? Kalau saya memberi kepadanya, apakah apa yang saya beri, dia juga akan berikan kepada saya dengan nilai yang sama? Atau dengan kata lain, kalau saya memberi seseorang 100.000 rupiah, maka saya berharap kepada orang itu, suatu ketika dia akan memberi kepada saya 100.000 rupiah kepada saya. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang memberi tanpa pamrih. Kekristenan yang memberi tanpa memikirkan apakah orang itu akan memberi kepada saya atau tidak. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kemudian yang berikutnya, kekristenan yang elok di mata Tuhan seperti pohon aras. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Lihat, aku menyamakan engkau dengan pohon aras di Libanon, penuh dengan cabang yang elok dan daunnya yang rumpun sekali, tumbuhnya sangat tinggi, puncaknya sampai ke langit. Berapa waktu yang lalu saya pernah katakan bahwa pohon aras ini tingginya 24 meter, bisa mencapai 40 meter. Dia menjulang tinggi, lebih tinggi dari pohon-pohon yang ada di padang belantara. Lebih tinggi dari pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang selalu memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Sebab di sini dikatakan puncaknya sampai ke langit. Artinya orang Kristen atau kekristenan yang elok adalah kekristenan yang terus membawa dirinya untuk naik lebih tinggi lagi. Lebih tinggi bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan diri, tetapi lebih tinggi untuk meningkatkan persekutuan dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, memikirkan Tuhan, mencari Tuhan. Itulah yang dikatakan dengan kekristenan yang elok di mata Tuhan. Memiliki pemikiran yang terus berpikir tentang perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada di dalamnya. Kita perhatikan kitab Kolose. Kolose pasal 3 ayat 1 dan berikutnya. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Kolose, hai jemaat di kota Kolose, kamu sudah dilahirkan baru. Kamu sudah menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Kamu adalah orang
orang yang sudah diperanakan di dalam air dan roh. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus Anda duduk di sebelah kanan Allah. Ini berbicara tentang hakikat orang percaya. Bahwa orang percaya yang dulunya orientasinya kepada dunia, orientasinya kepada kedagingan, orientasinya kepada pemenuhan isi perut, sekarang harus berubah, harus mengalihkan pandangan hidupnya, harus mengalihkan motivasinya bukan kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan, kepada perkara-perkara yang di atas, kepada perkara-perkara rohani. Inilah yang dinamakan dengan kekristenan yang elok di mata Tuhan. Orientasinya bukan dunia dengan segala kemegahannya, bukan dunia dengan segala isinya, tetapi orientasinya adalah Tuhan. Bagaimana aku bisa bersekutu dengan Dia? Bagaimana aku bisa melekat kepadanya? Bagaimana aku bisa menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana aku bisa mengenal Dia lebih dan lebih dalam lagi? Beberapa orang bisa jatuh, bisa meninggalkan Tuhan ketika dia berkata, saya orang percaya, namun orientasinya dunia, maka dia akan terbawa terus terseret kepada dunia ini. Dan dia berkata, aku akan meninggalkan Tuhan. Banyak orientasi di dalam dunia tentang hal jodoh. Memilih jodoh yang bukan anak Tuhan. Inilah yang dinamakan dengan orientasi dunia. Dalam kehidupan usaha dagang, melakukan penipuan, korupsi, dan lain-lain. Ini orientasi dunia. Inilah orientasi yang mengarah kepada dunia. Ada kebohongan di dalamnya, ada bahaya di dalamnya. Orientasi kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah mengarah terus kepada Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau kita sebagai orang percaya dan kita rindu menjadi orang Kristen yang elok di mata Tuhan, harus arahkan motivasi kita, orientasi kehidupan kita kepada perkara yang di atas. Cari, pikirkan, berapa banyak di antara kita yang selalu memiliki kerinduan untuk mencari Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang memiliki orientasi, selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, selalu mencari perkara-perkara yang di atas. Mungkin kita menjadikan hal mencari dan memikirkan perkara yang di atas karena kita mempunyai waktu sisa. Karena daripada bengong, gak ada kerjaan, adalah mulai cari perkara yang di atas, mulai pikirkan perkara-perkara yang di atas. Masalah cari perkara di atas
Asa pikirkan perkara-perkara di atas hendaklah menjadi hal yang terutama dalam kehidupan kita. Bukan mencari Tuhan karena ada waktu sisa. Bukan mencari Tuhan karena ada sesuatu yang kita inginkan. Tetapi mencari perkara di atas, memikirkan perkara di atas. Memang itulah hakikat kehidupan kita. Memang itulah karakter kita. Natur kita harus memikirkan perkara-perkara di atas, mencari perkara-perkara di atas. Suatu ketika ada seekor anak burung raja wali berkumpul dengan anak-anak ayam. Berkumpul dengan ayam-ayam. Suatu ketika anak ayam dan ayam yang lain pergi ke mana dia ikut. Segala gerak perbuatan burung raja wali ini seperti yang diperbuat oleh ayam. Suatu ketika dia melihat burung raja wali yang terbang di atas. Dia melihat begitu gagahnya raja wali itu terbang. Begitu bagusnya raja wali itu terbang. Lalu dia sadar, ternyata aku ini bukan anak ayam. Ternyata aku ini bukan ayam, tetapi aku adalah burung raja wali yang bisa terbang tinggi. Kadangkala kita seperti burung raja wali ini, menyamakan diri dengan orang-orang dunia, menyamakan diri dengan perangai-perangai dunia, menyamakan diri dengan apa yang dunia katakan, sehingga kita tidak bisa menikmati perkara-perkara yang di atas. Kita tidak bisa menikmati akan persekutuan dengan Tuhan. Kita tidak bisa menikmati keindahan bersama Tuhan. Karena apa? Kita bergelut, kita berada, kita terjebak dan ada di dalam keduniawian ini. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang berorientasi perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia ini. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 19. Atau kita mulai dari ayat 17. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesulitan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di kota Filipi, ikutilah, teladanilah kehidupanku. Tetapi sebagian orang malah menjadikan dirinya sebagai seteru salib Kristus. Artinya orang yang tidak mau memikirkan perkara-perkara yang di atas, tidak menjadi orang yang cari kerajaan Allah terlebih dahulu,
Tuhan mereka adalah perut mereka. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Jadi jelas, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas, memikirkan perkara-perkara yang di atas, maka Tuhan akan mengatur perkara yang di bumi untuk kita menikmati. Kadang-kadang kita salah dalam ambil keputusan. Kita memikirkan perkara-perkara di bumi, kita terbelenggu dengan keduniawian, lalu kita menjadikan Tuhan yang kedua dalam kehidupan ini. Terbalik, saudara. Ketika terlalu banyak memikirkan perkara yang di dunia ini, ada istilah kita bertuhankan perut. Karena segala sesuatunya untuk saya, segala sesuatunya untuk kepuasan saya, segala sesuatunya untuk saya nikmati. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang memikirkan perkara-perkara yang di atas, mencari perkara-perkara yang di atas. Kemudian yang berikutnya, kembali kepada Yesaya pasal 31. Yesaya pasal 31 ayat yang keempat. Sungai-sungai membuatnya besar. Jadi pohon aras inilah sebuah pohon yang besar. Pernah saya katakan bahwa lingkar pohon itu bisa mencapai 9 atau 12 meter. Jadi sangat besar sekali. Nah, perkataan pohon aras besar ini dapat kita katakan kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang tahan terhadap berbagai situasi dalam kehidupan ini. Pohon aras yang besar tahan terhadap terpaan badai, tahan terhadap cuaca, bahkan dikatakan dalam kedinginan yang minus 25 derajat Celcius, pohon ara tidak membeku, tetapi dia tetap bertumbuh. Artinya kekristenan yang elok adalah kekristenan yang tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Apapun permasalahan yang dihadapi, apapun badai yang datang kepadanya, apapun tiupan angin yang besar yang terjadi dalam kehidupannya, dia tetap berdiri teguh dan tetap beriman bahwa dia adalah umat Tuhan. Inilah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Inilah yang harus menjadi kehidupan kita. Maka kita harus menjadi pohon aras, menjadi orang Kristen yang tahan terhadap ujian-ujian berat, tahan terhadap permasalahan-permasalahan datang pada kita, tahan terhadap gelombang-gelombang yang menerpa kehidupan kita, tahan terhadap berbagai badai yang datang dalam kehidupan kita. Artinya, janganlah menjadi orang Kristen yang mudah hancur atau Kristen beling, Kristen kaca, jatuh langsung hancur karena sakit. Untuk apa ikut Tuhan? Baik tinggalkan Tuhan saja. Orang-orang dunia seperti nggak pernah sakit. Mereka gemuk dan subur. Mereka diberkati Tuhan. Inilah kekristenan yang tidak elok di mata Tuhan, karena penyakit meninggalkan Tuhan. Aku mengalami kesusahan dalam mata pencarian.
atau tidak mengalami keuntungan yang baik, malah mengalami kerugian. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang yang tidak berbakti kepada Tuhan, dosa mereka diberkati Tuhan. Mereka memiliki keuntungan yang luar biasa. Perusahaan mereka bertambah, cabang-cabang, toko-toko mereka bertambah-tambah. Mereka tinggalkan Tuhan. Ini bukan Kristen yang elok, tetapi Kristen yang mudah hancur karena permasalahan hidup. Kristen yang mudah goyah oleh permasalahan hidup. Kristen yang binasa karena permasalahan hidup. Yang Tuhan inginkan kita menjadi orang Kristen yang elok di mata Tuhan. Apapun permasalahan kehidupan kita, kesesatan, tangisan, penderitaan, kita tetap beriman kepada Tuhan. Ibrani pasal 11. Di sana diceritakan tentang saksi-saksi iman. Mereka yang dipancung, mereka yang didera, mereka yang tombak, mereka dianiaya. Tetapi mereka tetap beriman kepada Tuhan. Mereka kehilangan anggota badan mereka, tetap mereka beriman kepada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu pernah saya kirimkan kepada grup GPD Permata Pamulang tentang orang-orang Kristen yang dibakar. Ketika orang-orang mereka tinggalkan Tuhan, maka engkau tidak akan dibakar. Tinggalkan Tuhan, maka engkau selamat. Tinggalkan Tuhan, maka engkau akan dibiaya hidup. Tapi mereka berkata, aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Mereka akhirnya dibakar, mereka ditendang, mereka dipukul, sampai mereka mati. Mereka tetap beriman kepada Tuhan. Inilah Kristen yang elok di mata Tuhan. Seperti pohon aras yang berbatang besar, tidak goncang karena permasalahan hidup. Bahkan sekalipun nyawa taruhannya. Kemudian berikut, kekristenan yang elok di mata Tuhan. Kita berbicara tentang akar daripada pohon aras. Yesus pasal 31 ayat yang ke-7. Demikian dikatakan firman Tuhan, ia elok karena besarnya dan karena cabang yang panjang, karena akarnya julur-julur sampai di air yang berlimpah-limpah. Pohon aras memiliki akar yang terus mencari air. Bahkan di dalam Yesaya pasal 17 ada pohon aras yang ditanam di atas pegunungan. Artinya dia ditanam di batu-batuan, tetapi akarnya terus menjulur ke dalam batu-batuan tersebut, terus menjulur ke dalam tanah. Untuk apa? Untuk mencari air. Artinya dia rela tubuhnya, kulitnya terkelupas. Dia rela menghadapi kekerasan tanah. Dia rela menghadapi kekerasan batu hanya sekedar untuk mendapatkan air. Dia terus memaksa dirinya untuk menembus tanah yang keras. Dia terus memaksakan dirinya untuk menembus batu yang keras. Karena dia membutuhkan air supaya batang itu mendapatkan makanan, supaya cabang-cabang itu, ranting-ranting itu, daun-daun yang ada di atasnya mendapatkan makanan. Kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah Kristen yang mau mengorbankan dirinya hanya untuk sekedar mencari air kehidupan. Kekristenan yang mau melupakan keberadaannya hanya supaya dia bisa hidup. Berapa banyak di antara kita yang berjuang mati-matian hanya sekedar untuk mencari Tuhan.
Berapa banyak di antara kita yang sekedar mencari Tuhan, kita mengorbankan kehidupan ini. Kita mengorbankan kesibukan kita. Kita mengorbankan segala sesuatu yang menjadi tambahan kehidupan kita. Hanya sekedar untuk mencari air kehidupan. Hanya sekedar mencari Tuhan. Hanya sekedar mencari firman Tuhan. Hanya sekedar bersekutu dengan Tuhan. Hanya sekedar untuk menjadi satu dengan yang lain. Berapa banyak kita sebagai pohon aras yang memiliki akar yang menjulur sampai ke dalam untuk mendapatkan air. Atau kita menjadi orang-orang aku akan mencari Tuhan jika itu tidak mengorbankan sesuatu dalam diriku. Aku akan mencari Tuhan kalau aku tidak bersusah-susah. Aku akan mencari Tuhan kalau aku tidak mengalami kesakitan. Aku akan mencari Tuhan kalau aku tidak dirugikan. Aku akan mencari Tuhan kalau aku tidak dihina. Saudara, kekristenan yang elok di mata Tuhan adalah kekristenan yang seperti akar yang terus menjalan untuk mencari air. Sebab dia sadar tanpa air pohon aras ini tidak akan bertumbuh. Air kehidupan itulah yang kita perlukan. Jadilah orang-orang yang dikatakan elok di mata Tuhan. Mata berbicara tentang kemahatauan Tuhan. Mata berbicara tentang penilaian Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang Kristen yang elok di mata Tuhan, kita akan menikmati segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini dengan tetap berfokus kepada Tuhan. Sebab itu saudara yang kasih dalam nama Kristus, bentuklah, jadikanlah diri ini sebagai orang-orang yang elok di mata Tuhan. Milikilah label, saya adalah orang yang elok di mata Tuhan. Milikilah prinsip, kekristenan saya adalah kekristenan yang elok di mata Tuhan. Sekian terima kasih.
kami sudah mendengarkan firman Tuhan Amin. yang mengajarkan kepada kami agar kami menjadi orang-orang yang elok di mata Tuhan, Amin. memiliki kekristenan yang elok di mata Tuhan. Haleluya. Kami menyadari Ya. akan kelemahan dan kekurangan kami dalam kehidupan kekristenan kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan akan menuntun kami, membawa kami menuju kekristenan yang elok di mata Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah kepada kebenaran firman Allah. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan memotivasi kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang elok di mata Tuhan. Terima kasih. Biarlah dengan sukacita kami menerima setiap firman Tuhan. Dengan damai sejahtera daripada Tuhan kami menerima setiap firman Tuhan. Dan kami percaya firman yang kami dengarkan akan dikerjakan oleh Roh Kudus untuk mengubah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kita terima mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan beserta kita, bersukacita senantiasa, Amin. haleluya.